lupa berzakat. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu suruh berzakat. Nabi Sulaiman sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya itu apa? Saat mendapatkan harta, saat mendapatkan jabatan, saat mendapatkan anak, saat memiliki istri yang cantik, enggak pernah sombong. Sampai Nabi Sulaiman menyatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani azkuru am akfur. Ternyata Nabi Sulaiman menyatakan ini semua kita diuji oleh Allah. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur bukan untuk orang lain, Pak, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Orang yang tidak bersyukur berarti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mah banyak, Pak. Jadi untuk pengantar yang perlu kita lihat, kalau ini gambar sengaja saya ilustrasikan. Tadi Ustaz kita menyatakan Abdul Ghani lagi. Ustaz Abdul Mukni menyatakan di Arab Saudi ada digambarkan foto-foto orang miskin. Di Indonesia lebih banyak, Pak. Ini coba kita lihat di gambar nih. Ini gambar. Ini gambar foto ada anak yang makan tidak pakai alas piring, Pak. Kalau kita makan pakai alas piring, pakai daun, pakai kertas nasi, ini tidak ada. Justru yang menjadi alasnya adalah apa ini? Ini bisa tanah. Dan katanya dia ini makan habis sisa-sisa dari hewan-hewan, anjing habis makan lalu dimakan. Tapi ini real, bukan karena sederhana. Oleh karena jelas tadi kenapa dalam tayangan video itu Abu Bakar memerangi orang yang tidak berzakat. Karena ada hak orang fakir miskin yang wajib ditunaikan. Makanya ada diperangi pada masa Rasulullah, orang yang tidak berzakat dia apa? Dikucilkan. Yang sangat menarik pada masa Umar bin Abdul Aziz sadar berzakat sudah luar biasa. Muawiyah apalagi sampai Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan dalam Kitabul Amwal ternyata tentang pengumpulan zakat. Jadi diantara Mu'ad bin Zabal, ada namanya Ibnu Lutaibah, termasuk Ali bin Abi Thalib juga termasuk petugas pada masa Rasulullah. Mu'ad bin Abi Zabal ketika dia jadi panitia di Yaman mengumpulkan zakat, petugas zakat, tahun pertama yang dikembalikan itu ternyata tidak ada. Ketika dikumpulkan langsung dibagikan, habis zakatnya. Tahun kedua ternyata ada sisa yang tidak bisa dikembalikan lagi, yang tidak bisa diberikan kepada fakir miskin, akhirnya seperempat dibalikan kepada mana pusat. Tahun ketiga bukan seperempat tapi apa? Setengah. Sisa masih ada. Terkumpul tadi kalau dari Jaksel ini, Kemenak Jaksel tadi katanya 2 miliar ya. Nah rupanya kalau setengah berarti 1 miliar udah didistribusikan, 1 miliar dibalikin lagi ke pusat gitu, Pak. Dibalikan setengah, ternyata pas tahun berikutnya itu dikembalikan 100%. Menandakan apa? Tidak ada satupun orang yang fakir miskin. Yang menarik, pas ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, apakah di sana masih ada fakir miskin? Tidak ada satupun yang fakir miskin. Orang yang utang gorimin sudah semuanya dibagikan. Terus ada orang pemuda mau nikah tapi nggak punya duit, gimana? Sudah dibiayai, makanya banyak ada program nikah massal ya. Itu diantaranya rujukannya, Pak. Nikah massal, tapi saya sarankan anak-anak ibu nggak usah lah ya. Nanti kalau mau nikah jangan dari dana bajnas ya, atau dari dana zakat. Artinya apa? Luar biasa sekali. Ini kita bisa lihat ada orang yang makan kemudian tidak pakai alas, bahkan menjadi nyarinya di sampah-sampah. Kita sering kalau makan nggak dihabiskan, dibuang.
Padahal masih banyak orang yang sangat membutuhkan. Ini nggak tahu kelihatan ya, ini ada di pinggir sungai ini, orang yang tidak punya rumah dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ini semuanya sumbernya di sini nih Pak. Ini ada uang, ini dompet bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nanti juga saat memberikan penyuluhan baik di sekolah atau di KUA dan sebagainya, maka wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Ternyata dalam harta kita itu ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Ada ilustrasi sengaja Pak, saya tidak masuk langsung ke fikih, nanti baru kita masuk ke dalam fikihnya, biar supaya ketahuan kita berkembang. Kita renungkan tuh dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10 itu. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna wa sayunassiruhu lil yusra. Apa janji Allah? Janji Allah itu adapun orang yang senantiasa akto memberi, berzakat, berimpak, bersedekah, wakaf dan seterusnya. Wattaqau, dan dia membenarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasa yunasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Yang tadinya sulit jadi mudah. Yang boleh jadi yang tadi gaji kita sedikit, karena kita rajin bersedekah, rajin berzakat, akan naik jabatan dengan sendirinya itu. Ada kisah Bu, ini melalui kisah, karena motivasi itu tidak harus melalui Al-Quran saja Pak ya. Pembinaan itu nggak, atau mungkin materi-materinya nggak harus dari Al-Quran, tapi sudah kita dengarkan dalam Al-Quran hadis melalui kisah. Karena apa? Dengan ada kisah benar-benar bisa menyentuh untuk kita semuanya. Ada guru TK gajiannya sebulan itu di Bekasi 250.000 rupiah. Kalau di Jakarta berapa? Sama, nggak beda ya. Guru TK gajinya 250.000 rupiah. Datang ke Ustadz, mohon doain Ustadz, gaji saya yang awalnya 250.000 rupiah ini jadi 500.000 rupiah. Naiknya banyak apa sedikit Bu? Nah kalau hitungan UMR, UMP banyak nggak? Nggak banyak kan? Nah rupanya kata Ustadz itu begini, dikit amat naiknya. Ya gimana ceritanya biar supaya gajinya nanti naik? Ini Ustadz, gaji saya sebulan ini saya sedekahkan 250.000 rupiah, dan saya akan melazimkan perbuatan-perbuatan yang baik di bulan Ramadan. Puasa, bukan hanya puasa yang lain, tetap puasa wajib di bulan Ramadan saya, tapi puasa sudah saya laksanakan. Senin, Kamis, Sawalan, masih ada nggak Sawalan nih? Sawalan saya lazimkan. Kemudian saya rajin sholat, kami rajin qiyamul lail, rajin berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, beberapa bulan berikutnya, 8 bulan berikutnya balik lagi ke Ustaz. Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan lagi 250.000 rupiah. Tadi mintanya berapa Pak? 500.000 rupiah. Rupanya gajinya jadi berapa? Jadi 5.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Ustaznya nanya, begini Ustaz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikahnya sama orang yang gaji 5 juta rupiah. Ya rezeki, Allah memberikan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dalam ayat yang lainnya pun Allah tegaskan dalam surah At-Tolak ayat 7, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Jadi resep kalau kita dalam keadaan paceklik, maka harus bayar zakat. Sampai ada saya punya kisah kawan saya Pak. Kawan saya itu kuliah di Mesir. Banyak kawan saya kuliah di Mesir. Kemudian ketika kuliah di Mesir, rupanya pas bulan puasa banyak yang pada baca Quran tuh, termasuk dia baca Quran. Saat dia baca Quran, tiba-tiba ada bapak-bapak yang sudah separuh bayar datang menghampirinya. Dek, tolong terima zakat saya, ini 100 pon Mesir, mohon diterima, dan doakan ibu saya yang sedang sakit semoga sehat, yang sedang operasi semoga sehat. Mungkin kita bertanya-tanya apa kaitannya Pak ya, zakat dengan kesehatan seseorang.
Nah rupanya beberapa jam berikutnya datang lagi, ibu-ibu datang, Dek, ini saya punya uang 50 pounds Mesir. Tadi kalau ternyata waktu itu 1 pounds Mesir itu 3.000 rupiah. Berarti kalau 100 berapa Bu berarti? 3.000 dikali 100 berapa jadi? 300.000 rupiah. Bapak ngasih 300.000 rupiah, doanya pengen apa? Pengen orang tuanya sehat. Ibu-ibu ternyata ketika dia berzakat, mohon terima zakat saya dan doakan usaha saya lancar. Kalau pakai logika nggak mungkin gitu ya. Tetapi apa yang tidak mungkin Allah tegaskan tadi, fasa yunasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dalam surah At-Taubah yang tadi sering dikutip ayat 103 ada ungkapan yang menarik, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Artinya apa? Doain orang yang berzakat. Makanya akhirnya saya melakukan penelitian di beberapa lembaga zakat yang ada di Banten, yang ada di Lebak, yang ada di Sukabumi, dan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ternyata apa? Rata-rata masyarakat kita itu masih mau bayar zakatnya ke kiai. Karena kenapa? Didoain. Padahal lembaga zakat semestinya juga mendoakan juga. Wa sholli alaihim. Ya kan? Inna sholataka sakanul lahum. Ternyata doa kita itu menenteramkan. Nah, sama seperti kasus kawan saya tadi. Rupanya ada orang minta doakan orang tuanya itu jadi sehat. Pakai logika itu nggak masuk akal. Kalau orang sakit semestinya kemana Pak? Ke rumah sakit. Bukan doain. Tapi ingat, ada yang bisa kita cermati. Dokter ada yang tidak dilakukan oleh dokter. Ketika dokter memvonis boleh jadi orang tua kita adalah akan meninggal dunia, tapi bisa panjang umur boleh jadi dengan adanya Bapak. Kita bayar zakat anaknya, bayar infak, bayar sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah oleh karenanya wa fi amwalihim, dalam harta kita itu ada hak orang lain yang wajib kita berikan. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini kayaknya programnya lagi agak lama ya Bu ya. Ini lemot, ini CV saya. Ini CV saya tadi udah ngoceh-ngoceh tapi CV-nya belum ada, ini kurang lebih seperti ini. Ah ya. Agak cepat ini, agak lambat gitu ya. Kalau HP? Ah, HP. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini materi yang ingin disampaikan ke saya itu terlalu sangat luas fikih zakat. Kalau kita belajar fikih zakat aja di pesantren 6 tahun kadang nggak paham-paham masih juga ya. Ya kan? 3 tahun kuliah, 4 tahun di pesantren di kampus praktikum jiswa masih nggak paham-paham. Apalagi dengan waktu yang sangat singkat. Oleh karenanya saya mohon maaf pada kesempatan kali ini, mungkin mudah-mudahan kita bisa sampai nanti akan menyoroti itu zakat profesi, renungan harta. Tentunya sebelum membahas tentang fikih zakat dan zakat profesi dan teknik perhitungannya, renungan harta itu ternyata perlu kita renungkan potensi zakat dan fenomena ragu dalam berzakat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada renungan yang menarik untuk kita semuanya, termasuk saat ibu-ibu memberikan penyuluhan. Kita perlu renungkan, ada renungan harta yang menarik. Harta itu ibarat api. Ia bisa menjadi sangat berguna, tapi sebaliknya bisa membuat kita binasa. Ini semuanya tergantung kita semuanya memanfaatkannya. Tadi jelaskan min aina, ya kan, dari mana dan untuk apa. Oleh karenanya nanti kalau di kuburan kalau ditanyakan apa? Man rabbuka kan? Wa man nabiyuka, dan seterusnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta kita. Oleh karenanya Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata ada salah seorang pemuda rambutnya panjang, uwet-uwetan, uwet-uwetan bahasa apa itu, Pak? Aut-autan, bajunya kotor. Rasulullah menyatakan dia lagi berdoa, ngangkat tangan yang tinggi, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob.
yang harapannya apa? Doanya dikabul. Tapi apa kata Rasulullah? Ini anak pemuda ini doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Rezekinya diambil dari mana? Haram. Pakaiannya haram, makanannya, minumannya semuanya haram. Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena untuk Bapak, untuk yang penggiat zakat, kita mulai dari sekarang. Kalau masih ada harta-harta yang bukan milik kita, kita balikan. Kadang-kadang nih ada yang PNS karyawan di rumahnya ada aja kadang-kadang gunting kuku, di rumahnya staples, ada nggak tuh? Pulpen, ya bukan hak milik kita, beli balik, nggak seberapa tapi yang jadi masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta juga seumpama pisau. Ia bisa membantu kita memotong buah dan sayuran. Tapi ia bisa juga menggunakan untuk membinasakan diri sendiri ataupun orang lain. Tadi membunuh gara-gara apa tadi? Gara-gara pisau. Pisau bisa kita ngupas, apel, paya. Ini yang bisa kita lakukan. Untuk itulah pergunakan harta sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Mumpung kita masih diberikan umur panjang. Coba kita cek and reject dalam surah Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah itu Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, itu yang dimaksud dengan tulhikum itu yaitu la tulhikum tusgilukum, yang menyebabkan kamu sibuk apa? Karena tadi amwal kita, karena kita memiliki harta, anak kita, karena memiliki jabatan yang tinggi lupa kita. Wa man lam yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan yang demikian tadi, dia lupa kepada Allah, ingat kepada Allah, lupa, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang yang lupa. Coba dalam ayat yang lain Allah tegaskan, orang yang ingat kepada Allah pasti dia bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur pasti dia berzakat. Oleh karenanya kata Al-Imam Al-Ghazali, setengahnya iman itu bersyukur. Nisful iman yaitu asyukur. Yang selebihnya apa lagi? Sabar. Jadi antara tadi, dengan harta kita, kalau kita berzakat maka akan kaya. Saya akan tunjukkan ada beberapa penelitian survei yang saya lakukan. Ternyata orang yang berzakat bisa menjadi kaya. Ada beberapa testimoni yang saya lakukan di daerah Kabupaten Lebak itu, Banten Lebak, ada para pengusahanya kan bayar infak zakat di lembaga karena ada perda zakat. Pas saya tanya pengusahanya, ketika dia bayar zakat, ada nggak pengalaman testimoni kata dia berzakat hartanya bisa berkembang? Ternyata iya. Ketika dia keluarkan zakat, ternyata orderan proyeknya semakin banyak. Termasuk Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, orang yang diinginkan apa saja maksudnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasayunasiru lil usra. Ya kan? Ya kan tadi fasanasiru, jadi dimudahkan urusan kita yang awalnya susah. Contohnya ada pemuda yang belum nikah. Di sini ada nggak yang belum nikah, Pak? 2 kali belum. Nah, ada ini pemuda yang belum nikah, rupanya sebetulnya dia rajin sedekah, Pak. Sebetulnya dia rajin sedekah, tapi kenapa? Kok jodohnya itu belum ketemu-temu juga? Nah, rupanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah jodoh kepada saya. Karena dia laki-laki, jodoh perempuan, ya Allah yang baik, yang jadi soleha. Dia berharap apa? Besok dapat jodoh. Tapi ternyata apa? Besok paginya dia bukan mendapatkan jodoh, tetapi digigit anjing gila. Kira-kira baik atau enggak, Pak? Kalau otak kita mungkin dibilang ini pasti buruk, tapi Allah ingin menjawab melalui gigitan anjing ini. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 216, 261,
Nyatakan wasa antakrau say'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu buruk bagi kita, tapi baik kemudian ke kita semuanya. Rupanya apa Bapak-bapak? Ketika digigit anjing gila, anjing gilanya itu perempuan. Nah, pas digigit anjing gila yang perempuan, diopnam di rumah sakit, dirawat di rumah sakit berminggu-minggu di